Dan saya berpesan kepada Habib-Habib, oknum ya, janganlah sering cerita memuliakan negara lain. Ya, ya tarim sampai ada yang cerita tembaga bisa jadi emas. Yang dongeng-dongeng itu harus disudahi deh. Kalau sampean masih cinta di Indonesia, cintailah Indonesia, pasarkan Indonesia ke luar negeri. Gitu loh. Iya, sekarang ini sudah ya tarim. Harus ditambahi cerita yang aneh-aneh. Nah, itu yang akhirnya menjadi perlawanan kelompok kiai-kiai Nusantara, gus-gus Nusantara. Akhirnya mereka ini gimana sih ini? Mereka ini jadi menikmat. Coba tuh, sekarang Habib-Habib yang sering konser-konser sholawat itu. Coba, bayarnya ya juga mahal loh, Mas. Mahal, ya nggak apa-apa lah, silakan aja Anda bersolawat. Yang penting umat ini tolonglah. Al-haqqu mirabbi, sampaikan kebenaran ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Rofi'i dalam suatu kesempatan pernah bilang bahwa kalaulah para habaib yang ada di Indonesia benar-benar betul adanya mencintai negara Indonesia, itu mohon atau tolong promosikan ke luar negeri mengenai kehebatan negara Indonesia. Dan tidak usah lagi selalu membangga-banggakan negeri tarim yang seolah-olah Indonesia kalah hebatnya dengan negeri Yaman. Padahal harus diingat bahwa kita berpijak di bumi Indonesia, maka kewajiban kita mencintai dan bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Gus Rofi'i mengenai tanggapan kepada para habaib secara umum. Berikut ini dia videonya. Wes ini contoh deh. Ini ada orang ngaku-ngaku turunan Rasulullah, duriyah Rasulullah, ngaku keluarga Rasulullah. Lama ini, sudah lama ngaku duriyah Rasulullah. Jalur intinya adalah Ubaidillah, kan itu. Nah, lalu datang namanya Yai Imaduddin, kan itu. Atau yang disebut kelompok penentang yang ngaku-ngaku. Nah, nentangnya dengan cara apa? Dengan cara marah-marah, Yai Imad CS, atau dengan apa kebencian atau apa? Nah, itu diteliti dulu. Ternyata kan tidak. Berdasarkan hasil tesis dan penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan, dan mengumpulkan manuskrip, menyimpulkan, nah ini kelompok yang ingin menjaga marwah Rasulullah, nama baik Rasulullah. Karena memang di ajaran agama kita, kalau ada orang bukan turunannya si fulan misalnya, lalu dia ngaku-ngaku tapi dia nggak bisa membuktikan, kan ini dolim. Contoh kecilnya gini deh, aku ini turunannya Jokowi, gitu kan? Loh, padahal anaknya Jokowi itu Kaisang Gibran. Lah kok ini ada ngaku namanya Samsul. Nah, disuruhlah membuktikan, termasuk dengan tes DNA, kan itu kan? Nah, sayangnya kelompok yang dinamakan Ba'alawi ini ada sebagian yang menyikapinya dengan cara marah-marah, dengan cara-cara ngamuk, dengan cara-cara memprovokasi. Bukan berarti keseluruhan loh ya. Saya punya kenal seorang habaib yang Masya Allah namanya Habib Zain bin Hasan Baharun Assegaf. Dia nggak pernah marah-marah tuh. Di wilayah mana? Di wilayah Bangil. Tempat saya kan Bangil. Beliau nggak pernah marah-marah kalaupun dikritik, karena beliau memang tidak jualan nasab. Yang benar itu kan begini, kalau saya duriyahnya Rasulullah, nggak perlu saya ceramah ngaku-ngaku duriyahnya Rasulullah. Ketika kamu ngaku-ngaku duriyahnya Rasulullah, turunannya Rasulullah, habis ke 29 pindah lagi 38, dikritik pindah lagi 39, ini gimana? Jadi wajar ketika ini sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, namanya Yai Imaduddin, mengkritik ini ya wajar. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan?
Itu yang terjadi sekarang. Nah, karena ini menyikapinya dengan cara marah, dengan cara istilahnya merendahkan. Sebagian oknum Habib itu menyikapi Yai Imad itu dengan cara merendahkan, melecehkan. Bahkan ada yang sampai mengancam. Bahkan mengatakan bahwa Imaduddin CS ini dan Dajjal ini, kan itu yang kemarin disomasi oleh Aliansi Pecinta Ulama Nusantara itu. Nah, cara-cara menyikapi yang tidak baik inilah yang tidak dibenarkan oleh agama maupun negara. Karena negara kita ini negara hukum. Tidak boleh hukum berlaku sama. Mau Habib, mau Kiai, mau ulama, mau tukang becak, mau tukang togel, mau siapapun. Sama di mata hukum. Jadi tidak boleh ada ancam-mengancam. Itu. Ada kemarahan mereka, kemudian serang balik, memframing balik. Wah, ini gara-gara Imad CS. Pemecah belah umat, penebar kebencian dan lain sebagainya. Ini mengindikasi, ini menurut pendapat orang ya, bahwa mereka ini benar-benar memang mau mempertahankan nasab itu. Iya, jadi gini, mohon maaf ini, kelompok Habib-Habib, kelompok Ba'alawi yang mengaku sebagai Dzurriyyah Rasulullah dan dicatatkan di Robito Alawiyah, saya berharap, saya sarankan, kedepankan tabayun, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Bukankah beliau ini selama ini kan mengajarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Kalau di NU ada ukhuwah nahdiyah. Jadi harus punya ada rasa teposeliro, harus ada punya rasa tabayun. Saya disampaikan Imad itu bener enggak? Nah ini kan dikritik nih, kelompok Ba'alawi dikritik oleh Yai Imaduddin CS. Nah gimana cara menyikapinya? KTP-nya Yai Imad Islam. Dia punya pesantren. Dia di bawah naungan NU. Ya. Robito Alawiyah dengan PBNU kan dia juga dekat. Ya tinggal mengkomunikasikan. Saya kepingin dia tabayun Yai Imad. Kok bisa ngomong begitu? Ceramah di mana-mana kok begitu? Apa dasarnya? Saya diundang lah Yai Imaduddin. Dengarkan. Kamu ngomong bahwa kami bukan turunan Nabi itu berdasarkan apa? Kan itu, bukan dengan cara marah-marah, yang akan shock terapi tegangan tinggi, yang menuduh pembegal nasab. Memang nasab bisa dibegalkan? Enggak, kalau Anda bisa membuktikan nasab itu. Saya anaknya Pak Ijo, apa buktinya? Loh, iya dulu cerita tetangga, terus ada kakak, ada KTP. Nggak yakin saya. Bisa saja KTP sama kakak bisa dibuat tes DNA. Tetapi dulu, maaf, ada oknum Habib imam besar mengatakan waktu rame tentang orang-orang yang sering ngaku cucu Nabi. Mereka melakukan apa? Dicari itu orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Bahkan sampai ada orang yang ngaku sebagai Bahar aja, itu sampai dipukuli. Sampai saudara Bahar bin Smith kan pernah tuh kejadian kekerasan itu, yang katanya anak itu ngaku-ngaku Habib, kemudian di Bali dia ngamen dan lain-lain. Nah, orang ngaku cucu Nabi aja dipersekusi oleh Habib-Habib sendiri kan itu kan. Nah, sekarang Habibnya sedang dikritik. Jadi Imad CS nggak melakukan persekusi, hanya berdasarkan data, ilmu, pengetahuan, manuskrip dan lain-lain. Nah ini harusnya disikapi dengan baik. Kalau memang koar-koar, jadi gini, busana Anda bergamis, bersorban, kadang megang tasbih, kadang masih muda aja pegang tongkat. Yang terjadi kan sekarang itu, pakai tongkat gitu kan. Itu kan, nah harus disesuaikan dengan perilaku. Jadi kalau you penampilan agamis, maka hatinya harus agamis pula. Jadi kalau ada orang ngeritik ya jangan marah gitu loh. Panggil dia, tabayun dia, dengarkan dia, kemudian adu datang. Ya beda lagi kalau takut menjadi mantan misalnya. Mantan Habib, mantan cucu Nabi. Ya salah sendiri kamu selama ini ngaku-ngaku cucunya Nabi kan itu. Ya, terlepas ini kan juga di framing, wah itu tidak ilmiah. Siapa yang menguji, siapa yang mengtaktik, tesis kayak gimana gitu. Terlepas dari itu kan sebetulnya ya tidak seperti itu ya. Nah iya, akhirnya kan nggak ketemu nih. Yang satu begini, yang satu begono. Ya akhirnya nggak ketemu, akhirnya kan rame nih. Muncullah YouTuber-YouTuber, muncullah ustadz-ustadz kampung, muncullah kiai kampung yang selama ini dia sudah terdoktrin.
Akhirnya kan dengan adanya Yai Madudin ini kan melek semua nih. Sebenarnya sebelum Yai Madudin itu saya pernah diskusi ya ke rumah beliau, ada namanya Yai Sarif Rahmat. Beliau Yai Sarif Rahmat yang orangnya alim, masya Allah. Kalau ceramah itu dikasih uang, pernah tak kasih uang itu. Beliau nggak mau gitu. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan Gus itu. Masya Allah ya Mas. Cuman beliau waktu itu memang nggak diramekan gitu. Nah, Yai Imad ini memang rame. Ya saya kira nggak masalah selama itu disampaikan dengan cara-cara yang baik, bahwa kami melakukan penelitian, kami melakukan kajian, kami mengumpulkan kitab-kitab dan lain-lain. Selama bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan aja. Nah, yang dikritik tentu jangan marah, siapkan data. Ilmu-ilmu, ya. Kelompok Robito Alawiyah misalnya, yang pinter-pinter yang mana, yang paham sejarah yang mana, ya udah didiskusikan gitu loh. Nggak perlu memaksa orang supaya ngikutin dia, dan Yai Imad juga nggak perlu memaksa kepada kelompok lain untuk mengikuti Yai Imad, sehingga diskusi itu menjadi enak gitu. Tidak berpandangan sebesar. Ini kayaknya panjang, selama tidak mau duduk bareng. Karena masing-masing punya massa, masing-masing punya pendukung, masing-masing punya umat. Nah, kalau ini yang terjadi terus-menerus, maka yang diuntungkan ya kayak sampean-sampean ini YouTuber. Akhirnya kan ada berita terus. Dari dulu mana ada berita tentang nasab. Sekarang ini kalau berbicara tentang nasab, rame lagi, lagi. Nah, saya sebagai santrinya Gus Dur, walaupun Gus Dur itu pernah dibuta-butakan, buta mata, buta hati, Gus Dur tidak pernah mengajarkan untuk supaya dendam. Tapi saya menginginkan ini harus duduk bareng, dicari solusi yang tepat. Kan ada MUI itu, Majelis Ulama Indonesia. Berarti yang bertikai, yang berdebat, ini kan ulama semua. Habaib kan ya ulama. Ya Imad ulama. Nah, apa gunanya Majelis Ulama Indonesia? Apakah nunggu rame dulu baru mereka dikumpulkan? Atau bagaimana? Nah, yang ngerti beliau-beliau sebagai petinggi, sebagai ulama yang didaulat, yang mewakili kita-kita itu, gitu loh. Supaya apa? Supaya umat ini tidak benteng celeng, tidak sampai ada gesekan, yang sini persekusi, yang sana. Jangan sampai itu terjadi. Negara ini harus dijaga bersama-sama, dan saya berpesan kepada Habib-Habib, oknum ya, janganlah sering cerita memuliakan negara lain. Ya tarim sampai ada yang cerita tembaga bisa jadi emas, yang dongeng-dongeng itu harus disudahi deh. Kalau sampean masih cinta di Indonesia, cintailah Indonesia, pasarkan Indonesia ke luar negeri. Gitu loh. Iya, sekarang ini sudah ya tarim, baru ditambahi cerita yang aneh-aneh. Nah, itu yang akhirnya menjadi perlawanan kelompok kiai-kiai Nusantara, gus-gus Nusantara. Akhirnya mereka ini gimana sih ini? Mereka ini jadi menikmat. Coba tuh, sekarang Habib-Habib yang sering konser-konser sholawat itu. Coba, bayarnya ya juga mahal loh, Mas. Mahal, ya nggak apa-apa lah, silakan aja Anda bersolawat. Yang penting umat ini tolonglah al-haqqu min rabbi, sampaikan kebenaran ya benar, salah ya salah. Rukuno nggak ono arti ini Anda bergamis, bersorban, berjubah, punya santri tapi nggak bisa berdamai dengan keadaan dan sekitarnya. Muspro. Pernyataan Gus Rofi'i di akhir penjelasannya dalam video yang barusan kita simak itu sangat menarik ketika mengajak kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk turut menyelesaikan adanya polemik nasab. Karena MUI atau MUI adalah kumpulan dan perwakilan ulama-ulama dari berbagai ormas, maka para habaib itu juga kan ulama. Begitu juga Kiai Imad itu juga sebagai ulama. Maka ajaklah mereka dari kedua belah pihak, timnya Kiai Imad, terutama Kiai Haji Imaduddin, dengan para habaib kalangan Ba'alawi atau secara kelembagaan Robito Alawiyah, untuk duduk bareng mencari solusi terhadap adanya polemik nasab yang terus bergulir diskusinya hingga hari ini.
Nah, itu sangat menarik sekali kalau Majelis Ulama Indonesia secara kelembagaan mau memediasi di antara keduanya dan ikut menyelesaikan, mencari solusi atas adanya polemik nasab. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak. Kalau ada yang disampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.